Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Captain America Brave New World akhirnya ngeluarin trailernya nih. Dan wow, dari trailernya yang awalnya orang-orang udah mulai agak skeptis sama film ini, tapi setelah ngeliat trailer, apalagi kemunculan di akhir itu, semua orang langsung pada wah, ayo dong MCU bangkit lagi dong lewat filmnya ini, ayo dong, ayo dong. Dan dari situlah hype kita udah mulai naik. Nah, setelah nonton trailernya seperti biasa, gue bakal nge-breakdown trailer ini scene per scene. Kita bisa ngeliat apa sih yang muncul di trailer ini, kira-kira plot ceritanya bakal kayak apa. So, di video kali ini seperti biasa gue bakal breakdown semuanya ya. Dan ya, nggak ada spoiler, pokoknya kalian nonton aja langsung. So, nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian. Let's explore this universe. Seperti biasa sebelum gue mulai, gue mau kasih lihat kalian t-shirt terbaru yang kita punya. Sebelum nonton Deadpool and Wolverine, kalian harus punya ini nih. Karena pas hari H Deadpool and Wolverine nanti muncul, kalian harus pakai kostum atau pakai kaos ini untuk nonton di bioskop. Semuanya ada di link yang ada di deskripsi di bawah. Beberapa di belakangnya gue punya yang khusus Wolverine, gue juga punya yang khusus Deadpool. Pokoknya kalian bisa cek semuanya di link yang ada di deskripsi di bawah ya. Jangan lupa guys, langsung aja di check out. Oke, trailer dibuka dengan Sam Wilson yang meeting sama Thaddeus Ross di White House, dan di sini Sam Wilsonnya dipanggil nih sama Thaddeus Ross. Nah, Thaddeus Ross di sini bukan lagi Secretary of State seperti di film sebelumnya, tapi sekarang dia adalah Presiden Amerika yang menggantikan Presiden Ritson. Sebelumnya di seri Secret Invasion, kita tahu kalau Presiden Ritson ngeluarin kebijakan kontroversial dengan ngedeklar kalau semua alien dan spesies yang gak berasal dari bumi, termasuk para Skrull itu dianggap pemerintah Amerika sebagai enemy combatant. Nah, kebijakan Presiden Ritson ini justru membuat keadaan jadi semakin buruk, di mana banyak muncul vigilante yang mencurigai orang-orang sebagai Skrull dan membunuh mereka dengan membabi buta, bahkan sampai salah sasaran. Di mana yang paling parah, mereka ini membunuh Perdana Menteri Inggris yang mereka kira adalah Skrull, yang ternyata adalah manusia biasa. Nah, faktanya pemerintah Amerika memang sejauh ini masih belum menemukan cara untuk mendetek para Skrull dengan tepat. Nick Fury sempat nge-warning Presiden Ritson kalau kebijakannya yang berbahaya ini bakal bikin dia nggak terpilih lagi sebagai presiden. Karena perangnya melawan bangsa Skrull ini bakal membuat banyak korban dari sisi manusia dan juga sisi Skrull. Nah, statementnya Nick Fury ini kayaknya kebukti, dimana di film ini Ritson nggak lagi terpilih menjadi presiden dan digantikan sama Thaddeus Ross. Dan seperti yang bisa kita lihat di sini, si Thaddeus Ross-nya sekarang udah diperanin sama Harrison Ford, aktor yang terkenal sama peran Indiana Jones-nya dan juga yang jadi Han Solo di film-film Star Wars. Nah, karakter ini sebelumnya diperankan sama William Hurt yang sempat muncul juga di beberapa film MCU, kayak di film The Incredible Hulk, Captain America Civil War, Avengers Infinity War, dan Avengers Endgame, dan terakhir di film Black Widow. Sayangnya, William Hurt ini meninggal karena kanker prostat di tahun 2022, dan perannya sebagai Thaddeus Ross akhirnya di-recast sama Marvel dengan diperanin sama Harrison Ford. Back to the scene, kita bisa ngedengar Sam Wilson yang ngejokes ke Thaddeus Ross. Haruskah aku akui aku masih bisa membiasakan diri dengan tampilan barumu? Katanya gitu ya kalau di bahasa Indonesiain. Nah, jokes ini kayaknya pernah muncul di Iron Man 2 juga, di dialog antara Tony Stark dan juga si Rudy, dimana Tony sempat nyinggung soal tampilan barunya si Rudy yang refer ke recastnya karakter ini ke aktor baru, dari si Terrence Howard ke Don Cheadle. Apalagi di sini Thaddeus Ross versi Harrison Ford juga punya tampilan baru, dimana karakter ini nggak punya kumis dan beda sama Thaddeus Ross versi William Hurt yang bahkan bisa dibilang identik sama kumisnya ini. Moving on, Thaddeus Ross bilang ke Sam kalau mereka dulu memang selalu nggak sependapat. Tapi aku punya solusi untuk memberikan Captain America posisi resmi di militer Amerika. Nah, di event Captain America Civil War, kita tahu kalau Thaddeus Ross ini ngasih para Avengers Sokovia Accord, sebuah resolusi PBB yang disetujui oleh banyak negara yang menuntut Avengers untuk bergerak di bawah persetujuan PBB. Ini supaya tindakan mereka dan kerusakan yang mereka timbulkan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ini akhirnya nggak works dan malah memicu konflik yang memecah belah Avengers menjadi dua kubu, dimana Sam join ke kubu Captain America yang menolak Sokovia Accords yang membuat dia sempat dipenjara di draft dan jadi buronannya si Thaddeus Ross. Sampai akhirnya Sam dan kelompok Cap ini mendapatkan pengampunan dari pemerintah karena bekerja sama di pertempuran melawan Thanos.
Nah, dari dialognya ke Sam, Thaddeus Ross ini sepertinya mau melakukan hal yang sama seperti Sokovia Accords, di mana dia mau mengontrol Sam untuk bekerja di bawah pemerintah dengan memberikannya posisi di militer. Ya, selain karena Kapten Amerika udah jadi simbol pahlawan di Amerika, dengan bergabungnya Sam Wilson, dia mungkin bisa punya orang yang dia percaya untuk membentuk tim superhero baru Amerika pengganti Avengers yang udah nggak ada. Tapi dari jawabannya Sam, kelihatannya dia nggak setuju nih kalau Kapten Amerika bekerja di bawah pemerintahan Thaddeus Ross. Tapi ungkapannya si Sam Wilson ini emang agak aneh dan agak beda juga nih dari ekspresinya dengan scene yang sebelumnya. Walaupun dia seperti terlihat berada dalam satu scene, kayaknya ada kata-kata lain yang dibilang sama si Thaddeus Ross yang bikin si Sam ini nggak setuju. Awalnya mungkin si Sam ini setuju untuk memasukkan Kapten Amerika menjadi bagian dari militer, tapi ada satu statement yang mungkin nanti bisa kita tahu di filmnya lah ya. Tapi kalau kalian punya teori apa nih yang kira-kira yang bikin si Sam ini jadi agak-agak nggak suka atau nggak mau untuk join sama Thaddeus Ross di pemerintahan? Next, di trailer ini kita akhirnya diintroduce sekilas dengan si karakter Samuel Stern alias The Leader yang bakal jadi salah satu villainnya Kapten Amerika di film ini. Nah, buat yang lupa karakter ini dia sebelumnya udah pernah muncul di film The Incredible Hulk sebagai temannya Bruce Banner yang ngebantu Bruce menemukan obat untuk meredam kekuatan Hulk-nya. Dalam prosesnya, Stern juga menyimpan darahnya Bruce Banner dan menggunakan darah itu untuk merubah Emil Blonsky menjadi Abomination. Nah, setelah eksperimen itu, Abomination akhirnya melempar Stern dan membuat dia terinfeksi dengan darah Banner yang tanpa sengaja masuk ke dalam luka di kepalanya. Nah, ini membuat Stern akhirnya bermutasi, di mana otaknya tumbuh makin besar dan membuat kecerdasannya makin tinggi. Di komiknya, Stern akhirnya ditangkap sama Black Widow dan dikurung sama S.H.I.E.L.D. Di S.H.I.E.L.D., Stern ini mulai diteliti sama para ilmuwan dalam Project Mr. Blue, di mana dalam prosesnya Stern ini makin bermutasi dan membuat tubuhnya ini jadi semakin hijau dan otaknya yang jadi semakin membesar. Kalau di versi komiknya, Samuel Stern ini dulunya adalah pekerja biasa di chemical plant, sampai akhirnya dia mengalami insiden yang membuat dia terkena material radioaktif dan radiasi gamma, di mana insiden itu membuat tubuhnya Stern bermutasi jadi hijau dan mengembangkan otaknya jadi lebih besar dari manusia normal, yang juga meningkatkan kecerdasan dan egonya. Samuel Stern akhirnya menjadi villain dengan julukan The Leader, di mana dia kemudian jadi musuh bebuyutannya Hulk dan anggota dari tim super villain jenius yang bernama Intelligentsia. Well, masih belum jelas gimana Stern ini bisa kabur dari tahanan S.H.I.E.L.D., tapi yang pasti di film ini dia bakal menjadi villain yang mengeksekusi semua rencana jahat di balik layar, seperti yang dilakukan sama Baron Zemo di film Captain America Civil War. Nah, dari dialognya yang bilang kalau kekuatan global mulai berubah, ada kemungkinan kalau rencana jahat dari Stern ini berkaitan sama kondisi politik global, di mana dia mungkin berniat untuk menciptakan chaos dan membuat negara ini jadi saling tempur satu sama lain. Nah, salah satu rencananya adalah dengan mencoba membunuh Presiden Amerika Thaddeus Ross, di mana di trailer kita bisa ngelihat The Leader yang memanipulasi Isaiah Bradley untuk menjalankan rencananya ini. Nah, Isaiah Bradley di sini juga sebelumnya emang kita udah tahu udah muncul di series The Falcon and Winter Soldier. Isaiah di situ diceritakan sebagai mantan tentara Amerika yang jadi subjek eksperimen Super Soldier serum ciptaannya Wilfred Nagel. Nah, ini membuat dia akhirnya jadi Super Soldier dan Kapten Amerika kulit hitam yang pertama. Sebagai Kapten Amerika, Isaiah sendiri sempat ditugaskan ke perang Korea buat menghabisi Winter Soldier, tapi sayangnya dia gagal. Setelah itu, selama bertahun-tahun, Isaiah akhirnya ditahan dan dijadikan objek eksperimen sama pemerintah Amerika dan bahkan sama Hydra. Sampai akhirnya salah satu perawat yang kasihan sama dia kemudian memalsukan kematian Isaiah dan membantunya kabur dari lab. Di akhir series The Falcon and Winter Soldier, setelah Sam Wilson jadi Kapten Amerika, Sam membantu Isaiah mendapatkan pengakuan lagi dari pemerintah sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya ke negara saat dia masih menjadi Kapten Amerika. Dimana cerita-cerita heroiknya ini diabadikan atau ditribute di Museum Smithsonian. Nah, Samuel Stern di sini mengontrol pikiran Isaiah Bradley seperti halnya Winter Soldier yang mengikuti perintah untuk membunuh targetnya. Dan based on footage detail yang di-reveal di CinemaCon, diketahui kalau Stern ini ternyata menggunakan semacam frekuensi audio sebagai trigger untuk mengontrol Isaiah. Bahkan bukan cuma Isaiah, frekuensi radio ini juga membuat Stern bisa mengontrol agent Secret Service yang ada di ruangan Thaddeus Ross, dimana di trailer terlihat Sam juga menahan para agent-agent ini. Nah, di scene lain kita bisa ngelihat Samuel Stern yang sedang menyamar menjadi salah satu fotografer di konferensi perdamaian Global Unity yang didatengin sama Thaddeus Ross. Ini nunjukin kalau Stern memang mengatur percobaan pembunuhannya Thaddeus Ross, bahkan mempersiapkannya sebelumnya, dan bahkan kalau gagal sekali dia bakal coba nih di kesempatan berikutnya.
Moving on, setelah percobaan pembunuhan itu, Sam Wilson ngasih Thaddeus Ross warning kalau inner circle-nya udah disusupi. Dan dia ngingetin kalau ini bisa terjadi karena mungkin Ross nggak ngeliat atau nggak peduli sama itu. Nah, karena nggak terima dikritik, si Thaddeus Ross kemudian ngejek Sam Wilson dengan bilang kalau kamu mungkin Captain America, tapi kamu bukan Steve Rogers. Dimana ini kayaknya ngejek posisi Sam Wilson yang dari awal emang berat untuk nerusin legasinya Captain America. Dan banyak yang nggak terima nih kalau dia menjadi Captain America yang baru. Secara dia ini bukan orang kulit putih dan dia juga nggak punya kekuatan super soldier seperti si Steve Rogers. Makanya dengan wise Sam ngejawab kalau, ya kamu bener, emang aku bukan si Steve Rogers. Yang nunjukin bagaimana dia udah accept sama kondisi itu dan dia berusaha untuk menjadi Captain America versi dirinya sendiri yang tentunya beda jauh sama Steve Rogers. You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. Scene berikutnya setelah insiden itu, kita bisa ngelihat Sam Wilson dan partnernya Joaquin Torres mulai mencari keberadaan Samuel Stern dan sampailah mereka ke beberapa labnya yang di sini terlihat seperti labnya Stern di film The Incredible Hulk dengan beberapa obat di belakangnya dan kursi juga ada meja eksperimen. Dimana ini mungkin adalah tempat Stern ini melakukan uji coba pencucian otak atau bisa jadi ini juga nantinya bakal jadi tempatnya Thaddeus Ross mendapatkan kekuatan Red Hulk-nya. Anyway, di film ini Sam Wilson gak bakal beraksi sendiri sebagai Captain America, dimana dia bakal punya sidekick seperti di komiknya, yaitu si Joaquin Torres yang bakal jadi The Next Falcon. Nah, di komik, Joaquin diceritakan sebagai imigran dari Amerika yang bekerja sebagai relawan di tempat penampungan. Sampai akhirnya dia diculik sama Serpent Society dan dijadikan objek eksperimen yang membuat dia menjadi manusia burung hybrid dengan DNA burung Redwing punya Sam Wilson. In the end, Sam Wilson akhirnya ngerekrut Joaquin jadi sidekicknya dan ngasih dia kostum superhero baru sebagai The New Falcon. Nah, di series The Falcon and the Winter Soldier, Joaquin Torres sendiri diceritakan sebagai letnan di Angkatan Udara Amerika dan Intel yang membantu Sam Wilson saat melawan Flag Smasher. Di seriesnya bahkan, saat Sam Wilson mendapatkan kostum Captain America dari Wakanda, Sam akhirnya ngasih suit Exo 7-nya ke Joaquin Torres dan secara nggak langsung ini ngetis kalau Joaquin bakal jadi penerusnya Sam sebagai Falcon. Dimana ini juga kelihatan di salah satu scene trailer yang nunjukin Captain America Sam yang terbang bareng sama Joaquin yang di sini udah make suit Falcon yang udah dia modifikasi. Berikutnya di trailer ini juga kita diintroduce dengan karakter Ruth Bader Syrup yang diperanin sama aktris Shira Haas. Nah, kalau di komik, Ruth ini adalah karakter superhero mutant dengan julukan Sabra yang berasal dari Israel. Nah, sebenarnya cerita dari karakter ini kayaknya bakal dimodifikasi ya, karena kita tahu kontroversi terutama soal konflik Israel-Palestina yang terjadi belakangan ini. Cerita karakter ini kayaknya bakal di-retcon di film Captain America ini, dimana Ruth diceritakan sebagai mantan agent Black Widow yang sekarang bekerja sebagai petugas senior di kantor pemerintahan Amerika yang juga jadi tangan kanannya Thaddeus Ross. Sebelumnya, Sam Wilson sempat bilang kalau inner circle-nya udah disusupi. Nah, mungkin orang yang dimaksud sama Sam ini adalah si Ruth yang sepertinya udah mengkhianati Presiden Ross sebagai double agentnya Stern. Selain itu, ada juga karakter Layla Taylor yang diperanin sama aktris Sasha Rossmore. Nah, masih belum jelas nih siapa karakter ini, dan sebenarnya ada beberapa rumor yang nyebutin kalau Layla ini bakal jadi love interest-nya Sam Wilson di film ini. Ada juga teori yang menyebutkan kalau Layla sebenarnya adalah bagian dari pasukan Dora Milaje Wakanda yang ditugaskan untuk menyamar sebagai agent Secret Service di Amerika. Nggak cuman Samuel Stern, trailer ini juga munculin karakter villain baru yang diperanin sama Giancarlo Esposito, aktor yang terkenal karena peran antagonisnya sebagai Gus Fring dan juga Stan Edgar di series Breaking Bad dan The Boys. Rumornya Giancarlo ini bakal berperan sebagai karakter George Washington Bridge. Di komik, George ini dikenal sebagai mercenaries yang bergabung ke grup Mercenaries Six Pack yang di-lead sama Cable dan beranggotakan para mutant seperti Domino, Deadpool, dan juga Grizzly. Di salah satu storyline juga diceritakan kalau George ini akhirnya jadi petugas senior di S.H.I.E.L.D. yang memimpin beberapa misi Black Ops-nya S.H.I.E.L.D. termasuk ngelawan Cable dan juga tim X-Force. Nah, yang kita lihat di trailer sepertinya karakter George ini juga bakal diceritakan sebagai mercenaries yang kemungkinan besar dia ini di-hire sama Samuel Stern untuk menyerang pemerintah Amerika dan membunuh Presiden Thaddeus Ross. Kabarnya karakter ini nggak cuma muncul di film Captain America, tapi setelahnya dia juga bakal muncul di project film atau project series MCU kedepannya yang mungkin bakal berkaitan sama dunia kriminal dan konspirasi politik.
Next scene kita bisa ngelihat Presiden Ross yang melakukan presentasi di forum Global Unity yang diadain di ballroom White House. Di sini terlihat ada peta dunia yang nunjukin negara-negara yang terlibat sebagai global arm race player di MCU seperti Amerika, Prancis, Wakanda, India, Jepang dan juga apalagi udah ya. Nah, di salah satu titik di peta itu kita bisa ngelihat sebuah spot misterius di Samudra Hindia yang dimana ini adalah tempat di mana Tiamut berada. Dimana di scene berikutnya kita bisa ngelihat si Sam Wilson ini yang terbang dan ngelawan pesawat tempur F-35 dari militer Jepang yang tempatnya juga ada di sekitar Tiamut ini. Tiamut sendiri muncul di film Eternals dan di film itu kita tahu kalau Cersei menggunakan kekuatan transmutasinya untuk membekukan Tiamut menjadi sebuah pulau supaya Tiamut nggak bangkit dan menghancurkan bumi. Nah dari sini Tiamut akhirnya cuma jadi plot hole besar di MCU yang sebenarnya sempat ditis tipis-tipis juga di seri She-Hulk sebagai Easter egg berita ya yang kasih tahu kalau ada patung raksasa gitu di Samudra India. Tapi tidak ada kelanjutan yang bener-bener penting banget dari si patung ini. Kayak ini dunia masa nggak tahu sama fenomena ini gitu loh. Dan akhirnya di film ini bakal diangkat dan dibahas lagi soal Tiamut yang juga mungkin bakal ada sangkut pautnya sama tim Eternals. Nah, di CinemaCon waktu itu sempat diputerin beberapa klip dari film Captain America ini. Dan di situ di-reveal kalau Thaddeus Ross udah bilang kalau ada penemuan abad ini yang dicuri dari era tambang Jepang. Nah, area yang dimaksud mungkin adalah Pulau Tiamut yang di sini jadi lahan tambang baru yang dikerjakan sama pemerintah Amerika yang juga bekerja sama dengan Amerika sebagai sekutunya. Nah, rumor menyebutkan kalau Pulau Tiamut ini bakal menjadi source dari material metal langka yang eksis di MCU, yaitu adamantium. Dimana kita tahu di Marvel ini, adamantium adalah base kekuatannya si Wolverine, dimana dia bisa ngeluarin cakar adamantium. Nah, di beberapa scene trailer kita bisa ngelihat bagaimana armada kelima Amerika dan juga kapal angkatan laut Jepang yang ditempatkan di dekat Pulau Tiamut. Dan terlihat bagaimana mereka ini mulai menggunakan senjata mereka untuk berperang. Apalagi radar itu terlihat ada pesawat F-35 yang siap menyerang kapal armada kelima Amerika. Well, kita tahu Amerika dan Jepang itu adalah dua negara yang saling bersekutu. Jadi rasanya kayaknya nggak mungkin ya kalau mereka ini saling menyerang tanpa sebab. Kecuali ini adalah bagian dari plot yang direncanakan sama si Samuel Stern untuk membuat dua negara ini saling konflik dan kemungkinan berkaitan sama perebutan sumber daya adamantium di Pulau Tiamut ini. Dimana setelah pemerintah Amerika gagal mendapatkan vibranium dari Wakanda, ini kayaknya ya kayak yang ditis di film Black Panther Wakanda Forever, sekarang Amerika justru mengincar resource alternatif lainnya which is adamantium untuk ngedevelop teknologi dan juga pertahanan mereka. Nah, kalau karakter Layla Taylor ini beneran jadi agent Dora Milaje, kemungkinan alasan dia menyusup adalah untuk mengabarkan info ke pihak Wakanda kalau Amerika sedang mengincar adamantium dan mungkin sudah tidak lagi mengincar vibranium ya. Dan mereka ini berusaha untuk mendevelop si adamantium ini sebagai senjata untuk mengalahkan dominasi Wakanda dengan teknologi vibraniumnya. Berikutnya di scene lain kita bisa ngelihat Captain America Sam Wilson ini masih pakai suit Captain America lama buatan Wakanda yang kita lihat di series The Falcon and the Winter Soldier. Tapi di sini juga ditunjukkan kalau dia ini dapat kostum baru dengan corak dan warna yang mirip sama dengan si Captain America Steve Rogers. Dimana di kostum barunya ini Captain Sam ini punya sayap mekanik yang lebih besar, drone Red Wing yang baru dan juga punya helm penerbang yang dia bisa pakai saat dia beraksi di udara. Lanjut di scene lainnya kita bisa ngelihat bagaimana kemampuan fightingnya Sam Wilson ini kayaknya makin berkembang ya, dimana dia terlihat melakukan move fight ikoniknya seperti yang dilakukan di opening film Captain America Civil War dengan bantuan suit Falconnya. Bedanya di sini dia melakukan itu tanpa alat bantuan dan cuma pakai tubuh fisiknya aja. Jadi secara fisik dia udah ke-develop banget dong ya. Dan terakhir di trailer ini di closing dengan surprise yang reveal kemunculan dari Red Hulk yang bakal face off dengan si Captain America di final battle di Jepang. Sebenarnya ini bukan di Jepang juga nih kayaknya ya, ini di White House. Karena ada beberapa scene lainnya di White House yang juga kelihatan ada bunga atau ada pohon sakuranya. Nah, di sini terlihat Red Hulk yang ngebuang shield Captain America yang dilempar sama Captain America Sam. Yang momennya ini persis waktu pertama kali Steve Rogers ketemu sama Winter Soldier. Nah, kalau merefer ke komik, Thaddeus Ross sendiri memang menjadi Red Hulk setelah dia dideketin sama dua villain, yaitu MODOK dan juga si The Leader. Dia nawarin si Ross ini kekuatan untuk ngelawan Hulk yang waktu itu sedang ada di luar angkasa, yang soon bakal balik lagi ke bumi dan balas dendam sama orang-orang yang udah mengasingkan dia ke luar angkasa.
So, dengan menggunakan radiasi gamma yang diambil dari tubuh Bruce Banner, mereka akhirnya mentransform Tidus Ross menjadi Red Hulk. Yang di sini dia ini punya kemampuan untuk berubah ke human form dan juga berubah lagi ke Red Hulk kapanpun dia mau. Nah, seperti di komik, kemungkinan besar si Stern ini kayaknya bakal berperan untuk mengubah Tidus Ross menjadi Red Hulk dengan radiasi gamma dan DNA Bruce Banner yang dia punya. Meskipun kita nggak tahu alasannya kenapa Tidus Ross akhirnya memilih untuk berubah jadi Red Hulk, dimana bisa aja karena alasan kesehatan ya, dimana mungkin dia menjalani medical treatment khusus dengan menggunakan gamma radiation untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan karena seperti yang di-reveal di film Captain America Civil War, diketahui kalau Tidus Ross ini punya riwayat penyakit jantung juga kan. Jadi masuk akal juga nih kalau radiasi gamma bisa membantu dia untuk sembuh. Atau jangan-jangan ini justru keinginannya Tidus Ross sendiri yang udah lelah terus terancam dan ngelihat superhero yang kerjaannya nggak benar. Makanya dia akhirnya take a step untuk menjadi manusia super dengan menjadi Red Hulk. Dari awal, Tidus Ross ini emang kepengen banget bikin super soldier untuk militer Amerika. Dan dengan dia jadi Red Hulk, nggak cuma dia yang bisa mengamankan pemerintahannya, tapi juga dia bisa memulai inisiatif untuk membentuk tim superhero-nya sendiri yang bekerja di bawah pemerintah Amerika. Dan by the way, buat info kalian juga, udah dikonfirm kalau Betty Ross, anaknya Tidus Ross yang diperanin sama si Liv Tyler, bakal comeback sebagai cameo di film ini. Dan di trailer ini juga kita bisa ngelihat prosesi pemakaman resmi yang masih misterius nih. Apakah ini pemakamannya siapa nih? Apakah Steve Rogers yang akhirnya dimakamkan? Atau ini adalah pemakaman dari Presiden Wilson yang mati karena insiden tertentu yang akhirnya membuat si Tidus Ross ini naik menjadi presiden? Nah, karena sekarang si Sam Wilson ini harus melawan Red Hulk, ini mungkin bakal bisa memotivasi si Sam ini untuk memakai Super Soldier Serum supaya dia bisa lebih akurat ke depannya untuk melawan musuh-musuh dengan kekuatan super kayak si Red Hulk ini. So far itu dia yang bisa kita temukan dan bisa kita bahas di trailer breakdown untuk Captain America Brave New World ini. Kalau kalian punya hal-hal detail yang mungkin gue lewatkan dari trailer ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. Atau kalian punya teori apapun itu, ayo kita ramaikan kolom komentar di bawah. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok, di Instagram karena kontennya beda-beda. Dan kalau kalian mau punya kaos kayak gini dan di belakang gue, linknya ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa di check out. Dan akhir kata, jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.